Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kania. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang materi kelas 4, tema 3, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi bagian dari tumbuhan. Tapi sebelum kita belajar fungsi dan bagian tumbuhan, coba Kak Nia mau tanya dulu. Apakah di sekitar halaman rumah kalian terdapat banyak pohon? Ya, kalau terdapat banyak pohon, coba kalian amati apa saja bagian-bagian tumbuhan yang ada pada tumbuhan yang hidup di halaman rumah kalian. Di sini Kak Nia mempunyai sebuah tanaman. Coba kita amati bersama-sama ya. Apa saja bagian-bagian pada tanaman yang Kak Nia bawa? Ada daun, ada batang, dan juga ada akar. Jadi, setiap tumbuhan itu memiliki bagian-bagian berbeda-beda dan beraneka ragam. Ada yang lengkap dengan buah, ada yang lengkap dengan bunganya, seperti itu. Ada juga tumbuhan yang tidak memiliki bunga, juga tidak memiliki buah. Nah, langsung saja ya, hari ini kita belajar tentang fungsi dan bagian tumbuhan. Yang pertama, dari yang paling bawah itu ada akar. Akar adalah bagian terpenting dari tumbuhan. Kenapa? Ya, karena akar itu adalah sebagai penopang tumbuhan agar tumbuhan itu berdiri dengan kokoh. Kemudian, selain itu, akar juga berfungsi sebagai penyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Nah, bagian-bagian akar itu ada dua. Yang pertama adalah rambut akar. Rambut akar ini berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah tudung akar. Tudung akar ini berfungsi sebagai pelindung akar ketika menembus ke tanah. Nah, kita ulangi lagi ya, fungsi dari akar tadi yang pertama apa? Sebagai penopang tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Yang kedua, sebagai penyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, seperti pada pohon singkong dan pada wortel. Nah, untuk akar sendiri itu memiliki dua jenis. Yang pertama adalah akar serabut. Ada yang tahu akar serabut itu seperti apa? Ya, akar serabut itu yang berbentuk seperti serabut. Biasanya akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Seperti apa tumbuhan berkeping satu itu? Seperti padi, jagung, dan tebu. Yang kedua, ada akar tunggang. Akar tunggang itu memiliki akar pokok. Biasanya akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, seperti pada jambu, jeruk, kacang-kacangan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke bagian tumbuhan yang kedua. Yang pertama tadi akar, yang kedua adalah batang. Batang itu sebagai jalannya air dan zat mineral yang diambil dari akar yang kemudian akan diedarkan ke daun, ke bunga, dan ke buah. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Jenis-jenis batang itu ada 3. Yang pertama, batang basah. Batang basah itu cirinya adalah batangnya lunak dan berair, seperti pada batang bayam. Yang kedua, batang berkayu. Biasanya batang berkayu itu memiliki kambium. Kambium ini yang berfungsi membentuk kulit pada luar batang dan membuat batang itu menjadi lebih besar. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki batang berkayu adalah
jambu, rambutan, mahoni, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah batang rumput. Batang rumput itu cirinya adalah memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga. Ya, Kak Nia ulangi, batang rumput itu cirinya memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga seperti pada tumbuhan padi. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah daun. Daun biasanya disebut dengan dapurnya tumbuhan. Ada yang tahu kenapa daun disebut dapurnya tumbuhan? Ya, pintar sekali. Karena di daun itu adalah tempat pembuatan makanan atau yang biasa kita sebut dengan proses fotosintesis. Selain itu, di dalam daun itu terdapat klorofil atau zat hijau. Zat hijau daun ini sangat dibutuhkan ketika proses fotosintesis. Untuk tempat fotosintesis sendiri atau tempat pembuatan makanan itu terjadi di kloroplas. Selain ada zat klorofil, di dalam daun juga terdapat stomata. Nah, stomata ini adalah tempat penguapan air. Nah, coba sekarang Kak Nia mau tanya, kenapa tumbuhan itu mengalami penguapan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tumbuhan mengalami penguapan itu untuk mengurangi kadar air yang ada pada tubuh tumbuhan. Kemudian, untuk daun sendiri itu ada jenisnya, yaitu ada dua. Yang pertama, daun tunggal. Yang kedua adalah daun majemuk. Tumbuhan dikatakan memiliki daun tunggal jika dalam satu tangkai itu hanya terdapat satu daun saja, seperti pada pohon pepaya, pohon mangga. Nah, yang kedua adalah daun majemuk. Tumbuhan dikatakan memiliki daun majemuk itu ketika dalam satu tangkai itu memiliki banyak daun, seperti pada pohon belimbing. Selanjutnya, kita ke bagian tumbuhan yang lainnya, yaitu bunga. Nah, bunga itu adalah bagian tumbuhan yang paling cantik, yang paling indah. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena bunga itu memiliki bentuk dan warna yang bermacam-macam. Ada yang warnanya merah, putih, ada warnanya pink, nah ada yang warnanya putih, nah seperti itu ya. Terus wangi dari bunga itu juga bermacam-macam, ada yang wangi, ada juga yang tidak wangi. Ada juga tumbuhan yang tidak memiliki bunga, jadi tidak semua tumbuhan itu memiliki bunga. Lalu apa saja bagian-bagian dari bunga? Bagian-bagian dari bunga itu ada 9. Yang pertama ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan yang terakhir adalah mahkota. Pada bunga juga terjadi proses penyerbukan atau proses perkawinan, yaitu terjadi pada benang sari dan putik. Benang sari dan putik biasanya disebut sebagai alat kelamin dari bunga atau alat kelamin dari tumbuhan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga. Yang terakhir adalah buah dan biji. Nah, tentu kalian pasti sudah pernah makan buah apel, buah rambutan, buah mangga, dan buah yang lainnya ya. Ada yang belum pernah makan buah? Pastinya semua sudah pernah makan buah ya. Sekarang Kak Nia mau tanya kepada adik-adik, bagian buah yang paling enak rasanya apa? Ya, yang paling enak adalah daging buah. Bagian-bagian buah itu ada 4. Yang pertama, ada tangkai buah, ada daging buah, ada kulit buah, ada juga biji buah.
Jadi ada 4 ya bagian-bagian dari buah. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian buah, bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kita ulangi bersama-sama ya, apa saja tadi? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Diingat-ingat ya, jangan sampai kalian lupa bagian-bagian buah beserta fungsinya. Nah, karena kita tadi sudah belajar tentang fungsi dan bagian-bagian buah, sekarang Kania mau kasih tahu kalian bagaimana cara merawat tumbuhan itu biar tumbuh subur dan dapat berkembang biak secara banyak. Yang pertama adalah kita harus menjaga bibitnya. Kenapa? Agar bibitnya itu nanti bisa kita tanam lagi seperti itu. Yang kedua, kita harus menghilangkan tumbuhan pengganggu. Nah, itu karena menghambat pertumbuhan dari tumbuhan itu. Selanjutnya, kita harus memberi pupuk. Kenapa? Karena dengan memberi pupuk, tumbuhan itu dapat tumbuh dengan cepat serta bisa tumbuh dengan subur. Nah, yang keempat itu adalah dengan memberi atau menyiraminya. Kenapa? Karena tumbuhan tidak akan bisa tumbuh subur jika kekurangan air. Jadi kita harus rajin menyiraminya ya. Nah, untuk waktu menyirami yang terbaik adalah di waktu pagi hari dan sore hari. Terus yang terakhir adalah membasmi hama. Jadi kalau misalkan dalam tanaman itu terdapat hamanya, kita harus membasminya. Agar apa? Agar tidak merusak daunnya, agar tidak merusak buahnya, agar tidak merusak buahnya. Seperti itu ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada video kali ini. Silahkan nanti kalian belajar lagi sambil membaca-baca buku kalian dan mengingat-ingat bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Selain itu, kalian juga harus bisa menerapkan cara merawat tumbuhan pada tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Siap ya? Nah, untuk mengakhiri video pembelajaran kali ini, Kak Nia punya tugas buat adik-adik semua yang di rumah, supaya kalian tetap semangat belajar ya. Tugas yang pertama adalah sebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian dari bunga. Yang ketiga, sebutkan cara merawat tumbuhan agar dapat tumbuh dengan subur dan bisa tumbuh dengan baik. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.